Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube. Orang-orang yang mencari rezeki dalam segi lahiriah pun juga sangat susah. Tetapi untuk kalian juga semua jangan putus asa, karena selain dari usaha lahir, masih ada usaha batin yang perlu kita coba amalkan supaya kita itu mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan rezeki yang tidak terduga. Ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada salah satu bab dunia yang dikatakan dengan yang namanya tawasul malaikat Jibril. Tawasul malaikat Jibril alaihissalam itu pernah dikuasai oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati dan juga Kanjeng Sunan Kalijaga. Cara mengamalkan tawasul malaikat Jibril itu kita harus berpuasa 7 hari tanpa bertemu dengan orang lain. Dan selama kita berpuasa, setiap malamnya itu kita mengamalkan tawasul lengkap, dan terakhirnya tawasul ke malaikat Jibril alaihissalam. Setelah itu mengamalkan surat Al-Ikhlas sebanyak 14.144 kali setiap malamnya. Dan itu kalau kita kerjakan mulai dari badak maghrib itu selesai besoknya lagi pada duha. Dan itu boleh terputus melaksanakan sholat dulu kewajiban yang 5 waktu. Untuk melakukan tawasul malaikat Jibril itu bagusnya dimulai dari hari Rabu. Karena kenapa harus dimulai dari hari Rabu? Karena Rabu itu nilainya 7 ya, bisa dikatakan itu adalah rajanya hari. Dan insya Allah kalau misalkan kitanya kuat, kitanya juga khusyuk tanpa batal, itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa, yaitu akan dijumpai atau ditemui oleh khodamnya surat Al-Ikhlas. Nah, di situ nanti kita akan ditanya apa yang Anda butuhkan. Ya mungkin nanti di situ kalau misalkan siapapun yang lolos dalam menjalankan tawasul malaikat Jibril bisa berkata untuk menginginkan bekal untuk ibadah. Jadi sebelum kita melakukan tawasul malaikat Jibril, alangkah lebih baiknya 3 hari sebelum melakukan itu harus banyak membacakan istighfar dan membersihkan hati dan pikiran dari hal-hal yang negatif. Dan juga memohon maaf kepada kedua orang tua. Jika yang sudah menikah itu meminta maaf juga kepada pasangannya. Dan itu salah satu ya dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah sahabat IMP, ada yang lebih istimewa lagi. Selain dari tawasul malaikat Jibril, ternyata masih banyak ya, masih banyak lagi bab-bab duniawi yang memang tertulis di dalam kitab, dan itu pun tidak melenceng dari aturan agama. Karena kitab itu sebagian itu rangkuman dari Al-Quran. Salah satunya adalah kitab Mafatihul Aliyah. Itu karangan dari Ahmad Ar-Razi. Ahmad Ar-Razi itu adalah imam ya, bisa dikatakan imam atau musafir yang ketika itu dia berjalan dan juga memohon kepada Allah untuk mendapatkan ridho Allah dan juga untuk mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan tidak terduga atas izin Allah. Akhirnya Ar-Razi itu bisa dikatakan itu lebih ke musafir ya, mempelajari kitab tafsir Al-Kasyaf. Nah disitulah Ar-Razi menemukan ide-ide menarik di dalam kitab Al-Kasyaf itu, dan dirangkumlah oleh Ar-Razi menjadi kitab Mafatihul Aliyah. Dan ternyata di dalam kitab Mafatihul Aliyah itu ada tawasul-tawasul yang memang untuk mendatangkan rezeki secara batiniah, dan hasilnya bisa halal dan barokah. Salah satunya yang menjadi andalan di dalam kitab Mafatihul Aliyah itu adalah tawasul Syekh Aba Yusuf. Tawasul Syekh Aba Yusuf itu bisa mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan tidak terduga berupa emas ataupun uang tunai. Dan itu nilainya luar biasa ya, sangat banyak sekali. Tetapi itu pun juga kalau misalkan seseorang yang memang bersungguh-sungguh untuk melakukan tawasul itu, insya Allah akan ada ijabahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara untuk melakukan tawasul Syekh Aba Yusuf yaitu sebelumnya kita harus memperbanyak istighfar dulu ya, membersihkan hati dan pikiran dari hal yang negatif. Dan dimulai dari hari Sabtu. Kenapa harus dimulai dari hari Sabtu? Karena tawasul Syekh Aba Yusuf itu bisa dikatakan yang paling kuat di antara tawasul yang lainnya untuk bab duniawi. Itu puasanya 5 hari.
untuk tawasul Syekh Aba Yusuf. Puasa 5 hari, tetapi 5 hari itu bukan puasa biasa. 5 hari itu adalah puasa mutih berturut-turut. Dan amalannya itu di saat setelah badak maghrib membacakan surat Al-Jin sebanyak 9 kali. Setelah membacakan surat Al-Jin 9 kali, dilanjut dengan membaca surat Al-Fatihah 7.999 kali. Dan insya Allah itu di hari terakhir akan ada keajaiban-keajaiban. Keajaibannya itu akan mendengarkan suara yang sangat menggema muncul di hadapan kita. Tetapi kita gak usah takut, karena itu tandanya Syekh Aba Yusuf datang menghampiri kita dan akan menanyakan apa keperluan kita. Dan di dalam kitab Mafatihul Aliyah ada lagi, yaitu yang dikatakan dengan tawasul Syekh Asy'ari Baghdad. Tawasul Syekh Asy'ari Baghdad itu dilaksanakan dimulai pada hari Selasa, karena Selasa itu nilainya 3 ya, dan puasanya itu 3 hari. Untuk tawasul Syekh Asy'ari Baghdad itu tata caranya yaitu puasa biasa, tetapi diadakan media setiap malam berzikir itu dengan lilin merah 3 biji. Jadi setiap malam lilin merah itu 3 biji. Kali 3 berarti 9 ya. Nah di situ amalannya adalah tawasul lengkap, dan terakhir tawasul kepada Syekh Asy'ari Baghdad. Untuk amalannya itu surat Al-Waqiah 3 kali, dan juga membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 4.444 kali. Dan selain tawasul itu ada juga tawasul Syekh Abdul Qadir Jailani untuk membantu perezekian lahiriah. Contohnya kita usaha berdagang ataupun punya bisnis, jika kita ingin mendapatkan hasil yang melimpah dari usaha kita, kita bisa melakukan amalan tawasul Syekh Abdul Qadir Jailani. Puasanya itu 3 hari, dimulai pada hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena hari Jumat itu hari yang paling agung ya. Untuk tawasul Syekh Abdul Qadir Jailani itu tata caranya dengan membacakan tawasul lengkap, dan terakhir kepada Syekh Abdul Qadir Jailani membacakan Al-Fatihah 41 kali. Setelah itu membacakan surat Al-Maidah 50 kali. Insya Allah dengan tawasul itu usaha apapun kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan hasil yang melimpah ruah. Ya sahabat IMP, pokoknya dalam menjalankan tawasul apapun yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin atau kitab Mafatihul Aliyah, itu syaratnya kita harus bersih dari najis ya, dari kotoran. Kita harus rutin untuk mandi, membersihkan diri, juga harus berpakaian yang rapih. Kalau untuk warna sih bebas, tetapi kita harus wangi, memakai parfum yang memang non-alkohol. Nah, sebelum melakukan itu kita juga harus meminta maaf dan meminta doa restu kepada kedua orang tua. Dan untuk yang udah berpasangan itu harus meminta doa restu kepada pasangannya. Kalau istri yang menjalankan berarti minta restu kepada suami. Kalau suami yang menjalankan berarti minta restu kepada istri. Dan di situ kita juga harus beristighfar dulu, memohon ampun kepada Allah ya. Jadi di saat kita mengerjakan itu harus benar-benar fokus, bulat, tekadkan hati tanpa ada pikiran apapun. Jadi lillahi ta'ala aja, pasrah kepada Allah sambil mengamalkan tawasul-tawasul tersebut. Insya Allah seandainya tidak berhasil pun juga itu akan mendapatkan barokah dari amalan yang kita amalkan. Kalau tidak ada hasilnya rezeki, berarti ilmu yang akan kita dapat. Ya sahabat IMP, jadi sebenarnya kita itu dalam menjalankan ibadah, terutama sholat yang 5 waktu ya, itu kita harus benar dulu dalam berwudu. Jadi kita tuh harus tertib dalam berwudu, jangan sampai wudu kita nggak tertib. Kalau misalkan wudu kita nggak tertib, sholatnya pun juga bisa dikatakan kurang tertib. Tetapi kalau kita wudunya benar, tertib, itu sholatnya akan bagus dan juga akan tertib juga. Nah, dalam ijabah dalam melakukan sesuatu itu ada ijabahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijabah itu kita harus benar-benar melakukan salat yang 5 waktu, dan doanya itu kita harus benar-benar fokus kepada Allah meminta, dan jangan sampai kita bosan-bosan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada aral di dalam diri ketika doa kita belum diijabah oleh Allah, karena setiap doa pasti akan ada ijabahnya Allah, tetapi ada yang langsung dan ada juga yang ditangguhkan. Jadi dalam melakukan ikhtiar lahir atau ikhtiar batin perlu kesabaran, tawakal, dan ikhlas agar mendapatkan hasil yang maksimal dan mendapatkan ijabahnya dari Allah. Ijabah dari Allah itu bisa kita lakukan dengan sholat yang benar dan berdoa yang khusyuk, meminta kepada Allah jangan sampai bosan-bosan.
Yang dinamakan khusyuk itu kita harus benar-benar mengosongkan hati dan pikiran kita ketika sholat. Jadi di saat kita mau sholat itu kita harus benar-benar mengosongkan dulu hati dan pikiran sampai kita selesai sholat dan berdoa. Disitulah insya Allah doa kita akan sampai dan juga akan mendapatkan ijabah dari Allah tidak akan lama lagi. Karena di saat kita mengosongkan hati dan pikiran, di saat kita mulai Allahu Akbar, itu di dalam hati kita harus terus-menerus menyebut nama Allah, 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 dan Allah. Di samping lisan kita membacakan takbiratul ihram, membacakan surat Al-Fatihah dan surat pendek lainnya, tetapi di dalam hati kita jangan pernah lepas dengan menyebut nama Allah. Bisa dikatakan itu zikrullah ya. Insya Allah itu yang dinamakan khusyuk atau bisa dikatakan fokus. Dan siapapun yang sudah melaksanakan amalan-amalan dalam tawasul yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin atau kitab Mafatihul Aliyah, kita harus benar-benar bersabar ya, karena sebelum kita mendapatkan hasil yang maksimal ataupun kita sudah mendapatkan hasil yang maksimal dalam pekerjaan tersebut, itu pasti akan berat ujiannya. Akan berat ujiannya seperti hinaan, cemoohan, dan juga amarah dari orang lain. Nah, di situ kita harus benar-benar sabar, jangan sampai siapapun yang marah kepada kita, yang menghina kita, yang mencemooh kita, jangan sampai kita ladeni. Jadi kita di situ harus benar-benar pasrah kepada Allah, sabar, tawakal, dan ikhlas. Karena itu adalah salah satu ujian untuk kita bisa naik harkat derajat ke tingkat selanjutnya. Sekian dari saya, Anggra Putri Tania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.